Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Politician, selamat datang di podcast The Politician bersama saya Rapi Herdiansah. Podcast The Politician ini merupakan program podcast dari Politician Academy yang merupakan lembaga konsultan politik di Indonesia. Dalam program podcast The Politician ini, saya akan menghadirkan figur-figur atau sosok-sosok yang berkecimpung di dunia politik. Dan di edisi perdana podcast The Politician ini, saya akan menghadirkan seorang sosok politisi yang berada di garda terdepan demokrasi. Beliau adalah calon kepala desa di Desa Munjul, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Beliau bernama Najamuddin atau masyarakat mengenalnya dengan Ustadz Najam. Dan kali ini saya sudah bersama dengan beliau dan saya menginformasikan bahwa Ustadz Najamuddin ini adalah calon kepala desa yang tidak biasa. Ustadz Najam ini calon kepala desa yang lulusan S2 Birmingham, Inggris. Oleh karena itu dalam podcast The Politician ini beliau menjadi tamu perdana yang akan digali bagaimana kiprah dan profilnya, termasuk program-program apa yang sudah beliau siapkan untuk Desa Munjul. Dan langsung saja saya menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Raffi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Ustadz adalah narasumber perdana kami di podcast The Politician. Terima kasih Pak, sangat terhormat. Ya. Dan tadi sudah saya singgung bahwa Ustadz Najamuddin ini calon kepala desa yang tidak biasa. Ya. Gitu. Mungkin saya tidak berlebihan. Ya. Kenapa? Karena mungkin se-Indonesia ini calon kepala desa yang lulusan Inggris, lulusan luar negeri ini mungkin hanya Pak Najamuddin ini. Bisa jadi Pak. Oke. Nah, oleh karena itu saya ingin mengulas dulu. Ya. Pertama, kapan Bapak memulai pendidikan di luar negeri dan bagaimana awal mulanya? Baik, sebelum ke luar negeri saya mengajar di Pondok Pesantren Latansa Pak. Sebagai seorang pengajar selama 5 tahun. Lalu kemudian saya ingin mengembangkan karir keguruan saya, pendidikan saya di universitas, salah satu universitas di Eropa. Ya. Saya mengambil kajian Politik and Religion di Universitas Birmingham pada tahun 2008 dengan sokongan beasiswa Chevening Scholarship dari The British Council, kedutaan Inggris yang ada di Jakarta, Indonesia. Background ini sebenarnya yang menghantarkan saya kemudian untuk memberanikan diri mencalonkan sebagai calon kepala desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Background latar belakang pendidikan yang di bidang politik begitu Mas? Ya, betul. Selama ini ilmu-ilmu atau kajian-kajian politik yang saya dapatkan dari Universitas Birmingham itu saya aplikasikan pada tingkatan kampus di perguruan tinggi, di sebuah perguruan tinggi di Rangkas Bitung. Nah, saya ingin menguji tesis itu. Tesis tentang bagaimana kita membangun demokrasi yang bersih dan sehat. Demokrasi grassroots, demokrasi rakyat. Yang itu kita mulai dari desa, Pak. Oke. Ya, dengan tagline membangun Indonesia dari desa. Saya kira bahwa demokrasi apapun pada tingkatan levelnya itu memiliki seni tersendiri. Ya, yang saya rasakan dalam perjalanan ini, Pak, dari mulai pendaftaran sampai sebenarnya harusnya sudah sampai pada titik pemilihan, tapi karena pandemi maka terjadilah perubahan-perubahan. Cuma yang saya rasakan tadi ada seni berdemokrasi, seni berpolitik pada tingkatan grassroots yang bagi saya indah, Pak Rabi. The real of democracy. The real of democracy. Crazy ya. Seperti itu. Karena memang di tingkat bawah di pemilihan kepala desa ini memang suasananya memang hangat ya Pak. Sangat hangat. Oke. Very hot Pak. Very hot. Ya. Dan kalau bicara ini yang mendasari itu kan tadi menguji tesis
Betul. Yang tadinya diaplikasikan di kampus gitu kan. Nah, ini ke masyarakat. Betul. Oke, ya. Dan kalau bicara keilmuan, ya di luar negeri tentunya ada yang dibawa. Siap. Ya. Dalam kontestasi demokrasi ini, secara umum, ini kalau melihat demokrasi di Indonesia itu, Anda seperti apa? Ya, political mainstream di negara kita, ya, mainstream politik kita itu cenderung liberalis materialistis. Kenapa saya katakan liberalis materialistis? Karena bertumpu pada materi. Untuk mencapai satu titik kekuasaan, itu sepertinya amat sangat tidak mungkin tanpa sokongan finansial. Sementara di Eropa sana, di negara-negara maju, kemunculan seorang politisi, kemunculan seorang calon, let's say gubernur, wali kota, sampai pemimpin daerah, itu dimunculkan oleh rakyat, disokong oleh rakyat, didukung oleh rakyat, bahkan didanai oleh rakyat dengan sistem fundraising. Tetapi di kita, calon yang muncul dia harus mendanai dirinya sendiri, berinvestasi politik yang begitu besar. Bahkan saya pernah mendengar seorang calon kepala desa di sebuah desa tertentu sampai menghabiskan bermiliar-miliar. Oke, berarti Anda sudah tahu situasi politiknya, situasi seperti itu, dan sudah siap berarti? Ya, tentu saja. Maka saya bilang tadi, punya konsep lain? Ya, maka dari itu saya anti mainstream dalam konteks itu. Anti mainstream bagaimana cara membangun demokrasi yang sehat dan bersih. Apakah mungkin misalnya berkontestasi tanpa money politik? Saya harus katakan itu mungkin, Pak. Itu sebuah keniscayaan. Ya. Meskipun tadi arusnya seolah kita berseberangan dengan mindset, pola pikir, cara pandang masyarakat pada umumnya. Tetapi saya lakukan itu dengan sangat pelan-pelan, dan tentu saja tadi mengedukasi masyarakat agar bisa memaknai demokrasi ini sebagai sebuah pesta yang menyenangkan. Pesta demokrasi yang mengasihkan, pesta demokrasi yang membawa kesejukan dan kedamaian. Sebelum jauh saya ingin dulu flashback. Mungkin diceritakan dulu proses Anda bisa sampai ke luar negeri itu. Tadi kan dari kampus. Nah, bagaimana itu? Ya, betul. Jadi memang saya bukan seorang katakanlah akademisi awalnya. Saya seorang guru biasa di sebuah pesantren di Rangkas Bitung sana. Lalu kemudian saya ingin mengembangkan, Pak, sisi akademik saya. Kepada setelah 5 tahun mengabdi di pesantren tersebut, lalu kemudian saya ingin mengembangkan keilmuan saya dengan mendaftarkan diri di Universitas Birmingham dengan beasiswa dari Chevening Scholarship. Beasiswa Chevening itu, Pak. Nah, dari situlah, Pak, turning point, titik balik saya jadi seorang ustadz di pesantren. Beasiswa itu dari British Council, British Embassy, kedutaan Inggris yang ada di Jakarta. Tahun 2000. Tahun 2008 dan saya selesai tahun 2009. Karena S2 di Inggris itu sangat simpel sekali, hanya 1 tahun, Pak. 1 tahun. Ya, dengan sekitar hanya 5 mata kuliah saja. Kebanyakan prakteknya daripada teorinya, Pak. Ya. Jadi mata kuliah yang di sana ada yang berkaitan dengan politik? Ada. Misalnya tentang tadi political Islam misalnya. Politik Islam. Ya, di Indonesia saya kira tidak bisa kita lepaskan, Pak, antara politik dan agama. Memang banyak yang mengatakan bahwa agama tidak kompatibel dengan politik, pun sebaliknya. Saya kira tidak. Bahwa Islam itu bukan hanya berdiri sebagai sebuah agama, tapi dia sebagai sebuah sistem politik sekalipun. Itu konsentrasi kajian Anda di Inggris? Di Inggris, Politik and Religion, politik dan agama. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, yang mendasari Anda mau terjun atau mau mencalonkan menjadi kepala desa itu apa? Motivasi saya mencalonkan diri sebagai kepala desa adalah ingin membangun demokrasi Indonesia yang sehat dan bersih. Dari mana, Pak? Dari desa. Membangun Indonesia dari desa.
Saya meyakini bahwa sistem pemerintahan yang berada pada garis depan adalah pemerintahan desa. Ya. Betapapun hebat program pemerintah pusat, apabila pemimpin-pemimpin desa tidak bisa memaknai program-program tersebut dengan sebaik-baiknya, maka dana-dana desa misalnya akan menjadi sangat sia-sia dan mubazir. Itu terjadi karena tadi, Pak. Ya, bisa jadi karena kurangnya pemahaman. Yang kedua, bisa jadi karena mereka tidak punya visi membangun desa itu sendiri. Nah, dengan bekal-bekal tadi, ya tentu saya secara pribadi berharap bisa membangun desa Munjul pada tingkat bukan hanya nasional, tetapi juga go internasional. Oke, ini cukup apa namanya futuristik sekali. Ya, makasih. Visi misinya ya. Ya. Nah, kalau bicara Desa Munjul itu sendiri, Pak. Ya. Desa Munjul itu berada di Kabupaten Tangerang. Itu secara geografis mungkin Anda menggambarkan ke kita semua seperti apa? Baik, Desa Munjul itu sebuah desa kecil sebenarnya yang terletak di antara Kecamatan Cisoka dan Kecamatan Tiga Raksa. Yang seharusnya dia tertarik ke pemerintahan pusat di Kabupaten Tangerang. Ya, tetapi ya karena satu dan lain hal, maka Desa Munjul tertarik ke pemekaran Kecamatan Solear itu sendiri. Ya. Desa Munjul saya kira memiliki banyak potensi-potensi alam seperti pertanian, perikanan, ya. Dan juga saat ini ada satu wilayah di Desa Munjul yang akan dikembangkan menjadi zona industri, Pak. Jadi saya kira ini akan terjadi pergeseran masyarakat agraris kepada industrialis. Nah, tentu saja ini akan menggeser juga cara pandang masyarakat terhadap politik itu sendiri. Ya. Political mainstream, ya, politik mainstream yang terjadi di Indonesia adalah politik yang tadi saya katakan liberalis materialistis sebenarnya, karena bertumpu pada materi tadi. Nah, disinilah misi saya untuk bagaimana bisa mengedukasi masyarakat bahwa politik itu bisa bermartabat tanpa investasi yang berlebihan, investasi politik yang berlebihan. Karena saya mendengar banyak sekali, Pak, calon kepala desa yang dia harus mengeluarkan banyak sekali materi sampai bermiliar-miliar hanya untuk menggapai satu posisi kepala desa. Ini kan luar biasa. Bayangkan apa jadinya ketika seorang calon kepala desa menghabiskan dana yang besar, dan tentu dia harus mengembalikan modal politik itu ketika dia menjabat. Dan Anda yakin di masyarakat Desa Munjul bisa terbentuk? Saya sangat meyakini. Karena bagi saya secara pribadi setelah menjalani proses ini semua, bahwa sebenarnya masyarakat desa itu tidak bodoh. Masyarakat desa itu sebenarnya sudah bertransformasi menjadi masyarakat yang cerdas. Tinggal bagaimana seorang calon bisa meyakinkan bahwa membangun desa itu bisa dilakukan tanpa money politik, berdemokrasi tanpa money politik. Kalau bahasa saya, demokrasi yang bermartabat. Yang saya maksudkan dengan demokrasi yang bermartabat adalah demokrasi yang memanusiakan manusia. Karena esensi dari demokrasi adalah kesejahteraan. Kalau demokrasi menyengsarakan, saya kira kita tidak perlu, Pak, ya, bercapai-capai untuk melakukan kontestasi politik ini. Kalau ujung-ujungnya adalah menyengsarakan rakyat. Nah, maka dari itu dalam melaksanakan ini semua, saya tidak mengumbar janji, tapi saya memberikan program-program yang mencerahkan, program-program yang mengedukasi masyarakat untuk bisa membangun Indonesia dari desa. Nah, kalau kontestasi pemilihan kepala desa di Munjul, ya, itu ada berapa kontestan? Ya, di awal pendaftaran itu 13, Pak. Dan jumlah ini menurut beberapa sumber sebagai jumlah calon kepala desa terbanyak se-Kabupaten Tangerang. Dan bisa jadi
terbanyak se-Indonesia. Yang mendaftar. Yang mendaftar. Oke. Bagi saya ini sangat positif. Mengapa? Karena ada semacam kesadaran masyarakat. Oke. Ya, yang sama-sama ingin membangun desa. Jadi kalau saya memaknai jumlah yang begitu banyak sebagai adanya sebuah gerakan kesadaran melek politik, Pak, melek demokrasi. Saya memaknainya itu. Okay. Nah, dari 13 ini kemudian dites, tes kompetensi mengerucut kepada 5 calon. Yang mengetes itu siapa? Universitas, Pak, independen. Ada 2 universitas yang mengetes itu. Yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Oke. Gitu. Jadi dipastikan bahwa tes ini sangat independen, ya, tes ini sangat objektif, karena menghasilkan calon-calon yang juga saya kira memiliki kompetensi yang bagus. Dari tesnya sulit memang atau? Ya, saya kira menurut saya secara pribadi memang sulit, Pak. Apa saja yang? Pertama, tes tentang wawasan kebangsaan. Oke. Yang kedua tentang wawasan pemerintahan, Pak, khususnya pemerintahan desa. Yang ketiga tentang masalah pemberdayaan ekonomi, ya, dan bahkan tentang demografi wilayah, misalnya Kabupaten Tangerang itu sendiri. Oke. Jadi saya kira dengan kompetensi itu, ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk menghasilkan calon pemimpin desa yang kredibel. Dari 13 itu mengerucut menjadi berapa? Menjadi 5 orang, Pak. Oh, jadi 8 gugur. Ya. Tidak lulus tes. Ya. Oh. Sebenarnya tidak ada istilah tidak lulus tes. Karena ini kan kita berdasarkan peringkat, nilai tertinggi, ya, dari nomor 1 sampai nomor 5, nilai tertinggi, maka yang di bawahnya nilai terendah. Maka tidak ada kata tidak lulus. Oh, passing grade ya, Pak? Passing grade, menggunakan sistem passing grade itu. Oke. Sehingga saya kira dengan kualifikasi seperti itu tidak ada yang tersakiti. Karena hakikatnya semuanya lulus. Cuma karena ada passing grade, maka 5 terbaiklah yang dipilih. Berarti 5 ini yang saat ini sedang bergerilya di masyarakat. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Dan 5 itu saya melihat sosok-sosok yang memang memiliki kompetensi tersebut. Nah, kalau bicara itu peminatnya banyak. Ini di Desa Munjul itu ada apa sih? Seperti apa sih? Iya, mungkin Pak ya. Ini dalam pandangan subjektif saya bahwa Desa Munjul yang kecil ini sangat seksi, Pak. Dalam tanda kutip ya, seksi bagi para calon. Kenapa? Karena terjadi pergeseran dari desa yang agraris menjadi desa industrialis. Terbukti dengan akan dibangunnya beberapa kawasan industri yang dekat dengan Desa Munjul itu sendiri. Oke. Saya dalam pandangan subjektif saya seperti itu. Dan Anda melihat ada peluang di situ? Ya, ada chance. Jadi pada satu sisi tadi adanya pergeseran masyarakat agraris ke industrialis, pada sisi yang lain saya kira ada semangat gerakan perubahan. Untuk masyarakat perubahan. Ya, sehingga muncul 13 calon itu. Oke. Perubahan apa? Perubahan menuju Munjul yang sejahtera. Maka tagline saya, Munjul bermutu, bersama, Munjul maju dan bersatu. Oke, menarik ini. Munjul, Desa Munjul, kontestannya banyak dan sekarang menyisakan 5. Ya. Anda sendiri sudah menyiapkan atau menawarkan program apa kira-kira? Ya. Dalam menjalankan ini semua, Pak, tidak terlepas dari investasi politik. Nah, tapi saya ingin membangun demokrasi desa yang sehat dan bersih. Oke. Maka saya tidak menawarkan janji, saya menawarkan program. Nah, program yang saya tawarkan itu terangkum, Pak, dalam sebuah kartu yang bernama Kartu Munjul Sejahtera, Pak. Kartu Munjul Sejahtera. Kartu Munjul Sejahtera. Ada apa aja di situ? Nah, ya pertanyaan yang menarik ini untuk kita eksplor. Nah, visi saya adalah membangun Desa Munjul
yang mandiri dan unggul. Pertama, dalam pelayanan publik. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat. Nah, program-program atau visi itu terangkum dalam Kartu Muncul Sejahtera ini. Nah, mengapa kemudian saya berani memunculkan ini, Pak? Karena banyak sekali bantuan-bantuan sosial dari pemerintah pusat yang kurang tepat sasaran, saya kira. Ya. Kenapa? Karena desa tidak memiliki database atau big data. Contoh, diajukan misalnya 50 orang, yang mendapatkan hanya cuma 5 orang saja misalnya. Dan itu pun bukan mereka-mereka yang layak untuk menerima. Nah, dengan Kartu Muncul Sejahtera ini, maka dari big data itu kita bisa langsung memetakan mereka-mereka yang layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Nah, kalau bicara tadi background pendidikan Anda di luar negeri, kemudian soal konsep, apa yang bisa dibawa ke desa Muncul gitu? Baik, yang bisa dibawa saya kira adalah pertama, yang di awal saya singgung bahwa esensi demokrasi adalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu tidak melulu tentang materi, tentang uang. Kesejahteraan itu sangat luas. Misalnya pendidikan, kesehatan, tata kelola desa, pelayanan, Pak, pelayanan publik itu juga bagi saya adalah upaya-upaya desa untuk mensejahterakan rakyatnya. Maka tadi itu programnya adalah berfokus kepada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Ya, let's say misalnya kita akan membangun BUMDes atau BUMDes, yang keuntungannya untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kita juga akan melakukan empowering people, Pak, pemberdayaan masyarakat. Ya, saya melihat bahwa kita bisa membangun kemandirian itu tanpa sepenuhnya bergantung kepada kucuran dana desa. Apabila program pemberdayaan itu betul-betul bisa memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, Pak. Saya kira sebenarnya masyarakat mendambakan itu ketimbang politik materialistis sesaat. Nah, dengan program ini, mereka yang sudah mendapatkan, masyarakat yang sudah mendapatkan Kartu Muncul Sejahtera itu secara otomatis nanti akan mendapatkan bantuan-bantuan, baik bantuan dari pemerintah pusat, daerah maupun dari desa itu sendiri, yang tidak hanya bersumber dari dana desa tetapi dari keuntungan-keuntungan atau profit sharing dan lain sebagainya dari BUMDes itu sendiri, Pak. Saya menangkap soal keberanian Ustadz Najam dalam turun di kancah pemilihan kepala desa yang tadi very hot. Nah, kenapa saya sebut keberanian? Karena memang realitas itu tadi. Pragmatisme, betul, itu sangat kental lah, sangat kental dan Anda sadar itu, sangat menyadari. Tetapi Anda menawarkan hal yang beda. Nah, ini ada satu hal keberanian kalau menurut saya. Anda menabrak bukan kebiasaan lah, tapi memang realitas politik hari ini gitu. Nah, itu bagaimana? Iya, betul sekali, Pak Rapi, bahwa pragmatisme itu kayaknya sudah mendarah daging, Pak. Cara pandang masyarakat terhadap misalnya pesta demokrasi itu adalah amplop, uang di dalam, itu kan pragmatisme. Bisakah kita mengedukasi masyarakat tentang bagaimana kita menjalankan demokrasi yang bersih dan sehat? Bahayanya ketika seorang calon telah berinvestasi politik yang begitu besar, miliaran rupiah, ratusan juta, ketika dia menjabat, maka dia harus mengembalikan dana-dana politik itu yang tidak sedikit. Sehingga ketika dia menjabat, let's say dana desa misalnya, dia akan berpikir bagaimana saya bisa mengembalikan dana-dana tersebut.
Nah, ketika seorang calon bersih dari praktek-praktek tersebut, maka dia akan berdiri tegak. Hatinya bersih, pikirannya bersih, dan berfokus pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat, berfokus pada bagaimana membangun desa itu sendiri. Oke, Anda menggambarkan soal iklim politik di Eropa dengan Indonesia tadi, Ya. ada perbedaan itu. Nah, Ya. di konteks Desa Munjul sendiri itu Anda terapkan itu edukasi-edukasi seperti Iya. Dan ini sebenarnya berawal dari keinginan masyarakat yang besar, Pak. Jadi ada sekelompok masyarakat yang datang ke saya. Mereka ingin mengusung saya. Mereka ingin mempunyai calon pemimpin yang bersih. Sehingga saya mengatakan, saya akan menerima itu kalau sistemnya seperti di Eropa sana. Bahwa calon diusung, didanai, digerakkan oleh warga. Pak Raffi, saya sampai merasa bukan hanya terkejut, Pak, kaget dengan antusiasme masyarakat yang menyiapkan, mohon maaf, minuman, kopi, rokok di rumah pemenangan 03. Malah masyarakat yang menyiapkan. Warga, Pak. Oke, berarti kesadaran itu memang masih cukup baik ya di Desa Munjul. Di Desa Munjul, Pak. Nah, sehingga itu yang kemudian mendorong saya untuk berkontestasi. Nah, dengan tadi, Pak, dengan tagline kita membangun desa dengan demokrasi yang sehat. Sehingga ketika misalnya saya menjabat, saya tidak terbebani oleh hutang-hutang politik itu. Dan ini disadari oleh sebagian besar masyarakat, Pak. Maka saya katakan, kalau ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin menjadi seorang kepala desa tanpa money politik, saya akan membalikan tesis itu. Dan sambutannya luar biasa, Pak. Dengan menggulirkan program ini, masyarakat justru berbondong-bondong datang ke rumah saya untuk mendapatkan program Kartu Munjul Sejahtera ini. Oke. Nah, Ustadz, saya masih mungkin orang juga bertanya-tanya, ini lulusan Birmingham, Inggris, lulusan luar negeri, Betul. mau mencalonkan kepala desa, lulusnya 2009, sementara rentang waktu dari itu ada beberapa momentum politik, Betul. pileg dan lain sebagainya. Iya. Nah, kenapa yang dipilih ini menjadi calon kepala desa? Bukan gubernur atau dewan misalnya. Iya. Pertanyaan ini memang menggelitik, Pak. Ada sebagian teman-teman saya yang bilang, ngapain sih? Ya, ngapain sih? Saya bilang, bagi saya, Pak, demokrasi dasar adalah demokrasi grassroots. Kegagalan demokrasi terjadi karena demokrasi grassroots-nya itu tidak sehat. Maka mari membangun Indonesia dari desa, dari hal-hal yang terkecil. Karena empowering people, pemberdayaan masyarakat, itu saya yakin akan membangun demokrasi yang hebat dari program yang hebat, dan itu harus dijalankan oleh orang yang hebat. Calon kepala desa yang hebat, Pemimpin yang hebat di tingkat bawah itu, di tingkat yang bawah, sehingga program-program dari pusat itu akan sangat mudah dilaksanakan, diaplikasikan, diterjemahkan oleh pemimpin-pemimpin desa ini. Saya kira mungkin hanya Indonesia, Pak, yang menggulirkan satu desa 1 miliar misalnya. Dana desa itu. Iya, karena pemerintah ingin merubah sentral pembangunan dari kota ke desa. Iya. Nah, kalau kemudian para pemimpin desa ini tidak bisa menangkap program yang hebat itu, maka apapun yang terjadi menjadi sia-sia. Anda sudah punya konsep apa untuk itu tadi? Menangkap program-program, mengaplikasikan program-program dari pusat itu untuk membangun Desa Munjul. Iya, ini pertanyaan yang sangat penting saya kira, Pak. Jadi misalnya satu desa mendapatkan 1 miliar. 1 miliar ini, Pak,
kalau digunakan dengan tepat sasaran, saya kira ini bisa lambat laun membuat desa itu berdaya, sehingga kesejahteraan sosial itu akan cepat terjadi, Pak. Ya, itu salah satunya. Hal yang lainnya saya kira bahwa banyak sekali, Pak, program-program dari pemerintah pusat yang memang tujuannya adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, UMKM misalnya. Oke. Ya kan? UMKM itu justru bermula dari desa. Banyak sekali, Pak, UMKM di Kecamatan Solear, khususnya di Desa Munjul, yang sudah bukan hanya go nasional, bahkan go internasional. Oh, itu di desa Munjul, Pak. Oh, oke. Saya pernah audiensi dengan UMKM sedesa Munjul dan mengagetkan saya, Pak. Ternyata di sebuah desa kecil yang bernama Munjul ini telah muncul, Pak, UMKM taraf nasional dan internasional. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini soal edukasi masyarakat terhadap kontestasi pilkades. Iya. Itu cara Anda melakukan edukasinya seperti apa? Iya, caranya sangat sederhana. Ya, misalnya ketika masyarakat datang bertamu ke rumah saya, gitu ya. Disitulah kesempatan saya untuk menjelaskan, mengedukasi bahwa kita bisa mengadakan sebuah gerakan perubahan di desa. Ketika saya terjun ke masyarakat, bersosialisasi, belusukan, di situ juga saya berusaha untuk mengedukasi masyarakat bagaimana kita bisa maju bersama, membangun desa dengan cara-cara yang bermartabat. Dan itu diterima konsep itu? Alhamdulillah. Ya, mereka sangat antusias karena mereka mendambakan ini, Pak. Berapa tahun, Pak, dana desa sudah digulirkan dari zamannya SBY sampai ke zamannya Jokowi saat ini. Sudahkah terjadi perubahan? Di Desa Munjul? Di Desa Munjul. Saya kira sudah ada, tetapi belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Tadi. Karena, nah ini, saya bukan seorang politisi. Background saya akademisi. Nah, karena cara berpikir akademisi itu, cara berpikir yang sangat logis, membuat sebuah program-program yang tepat sasaran. Bedanya dengan, mohon maaf, dengan politisi, mereka akan membuat janji-janji politik. Tapi sekarang Anda kan terjun di kontestasi politik. Betul. Tetapi cara berpikir saya akademisi. Maka saya membuat program, bukan membuat janji. Oke. Perbedaannya, kalau janji terletak di mulut, kalau program terletak di kertas, di atas kertas, ada strategi-strateginya. Tidak hanya asal bicara. Misalnya, ada yang menjanjikan kalau saya terpilih, saya akan. Kalau Anda memilih saya akan membangun jembatan, membangun masjid, membangun TPU. Kenyataannya pernah, Pak, terjadi. Ada seorang calon, ya, bukan pada periode sekarang, tapi periode sebelumnya. Ini saya mendengar dari masyarakat. Dia menjanjikan sebuah lahan TPU. Ketika dia tidak terpilih, itu ada di TPU yang di tanah tempat TPU itu sudah ada makam. Ketika dia tidak terpilih, makamnya dibongkar. Karena dia tidak terpilih, dia kecewa. Nah, itulah perbedaan antara janji dan program. Berarti Anda tidak menawarkan janji, tapi program ini. Program, Pak. Oke. Nah, misalnya apa bukan janji juga nih program? Secara meyakinkan bahwa ini bukan janji? Iya, kalau janji bisa jadi tidak ditepati. Kalau program harus dijalankan. Kalaupun tidak misalnya tidak tercapai program itu kita evaluasi. Misal, Pak, ini 3 program unggulan untuk pelayanan publik misalnya. Pelayanan berbasis aplikasi. Ini bukan janji. Bisa nggak kita laksanakan? Bisa. Masa dari dana desa yang miliaran itu kita tidak bisa membuat aplikasi pelayanan publik? Seperti apa itu ininya? Yang dimaksud aplikasi pelayanan publik itu yang mau diterapkan nanti? Misal, ketika membuat surat keterangan, ya,
apalah misalnya untuk membuat KTP, surat keterangan kepemilikan tanah, surat keterangan ini dan itu. Ini masih dilakukan secara manual. Gitu ya. Nah, dengan kita membuat sebuah aplikasi pelayanan publik yang transparan, maka masyarakat akan dimudahkan. Ya, tidak perlu berlama-lama berjam-jam di kantor desa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, gratis, Pak. Nggak mungkin, nggak bisa. Pasti ujung-ujungnya duit. Bisa kita lakukan. Dengan sistem aplikasi itu akan terlihat apakah ada praktek-praktek yang menyimpang atau tidak. Kita akan pasang CCTV misalnya di kantor. Gitu ya. Nah, dan ini yang membedakan antara janji dan program. Kata tadi, karena cara berpikir saya akademisi ya seperti ini, Pak. Ya. Ini salah satu mungkin yang membedakan itu tadi. Kuliah di luar negeri atau yang kuliah misalkan atau yang memang punya background akademisi dengan yang memang ya praktisi gitulah. Jadi memang ada perbedaan. Cuman memang ini ada kontestasi politik yang memang realitas politik pasti itu dihadapi tantangan, hambatan. Itu Anda mengalami apa dan bagaimana pandangan Anda terhadap hambatan-hambatan yang memang terjadi? Ya, makanya saya sebut tadi bahwa Pilkades ini bagi saya, Pak, pengalaman baru. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau masuki dunia lain, Pak. Dari dunia kampus ke dunia politik praktis. Ya. Dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Yang tadi, Pak, cara berpikirnya ada yang pragmatis, ada yang realistis. Yang pragmatis mendambakan materi, yang realistis mendambakan program. Tidak sedikit, Pak, masyarakat ini, sebagian masyarakat yang selalu saja membicarakan itu. Tetapi dengan hadirnya saya di tengah-tengah mereka dalam sosialisasi, dalam kampanye, alhamdulillah dengan sistem edukasi yang saya lakukan, masyarakat mulai memahami bahwa esensi demokrasi itu adalah kesejahteraan, bukan menyengsarakan. Kalau menyengsarakan, buat apa kita melakukan demokrasi pada tingkatan Pilkades ini? Gitu ya. Tentu hambatan terjadi, Pak. Misalnya, ini calon nggak terkenal, saya nggak kenal nih Ustadz Najam. Ya justru itu, kita mengenalkan diri kepada masyarakat. Ya, tanpa sosialisasi, tanpa pendekatan-pendekatan itu, saya kira sehebat apapun program yang kita miliki, kalau masyarakat tidak memahami, ini juga akan menjadi sebuah batu sandungan, saya kira. Iya. Jadi betul Pak Raffi, bahwa hambatan, tantangan itu luar biasa. Saya memaknanya sebagai sebuah seni berpolitik. Nah, terakhir mungkin Anda punya pesan yang bisa menjadi inspirasi, motivasi, baik untuk masyarakat ataupun buat calon kepala desa lain, tidak hanya di Munjul, tapi se-Indonesia. Baik. Mungkin Anda punya pesan, silakan. Rekan-rekan calon kepala desa dimanapun Anda berada, mari kita membangun Indonesia dari desa, dari titik nol. Kita membangun peradaban. Kita membangun Indonesia dengan cara-cara yang beradab dan bermartabat, sehingga demokrasi bermuara pada kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial. Hampa rasanya ketika demokrasi dimaknai hanya sebagai sebuah rutinitas semata, sebagai sebuah pesta demokrasi yang begitu dahsyat karena gesekan-gesekan tadi. Tetapi kalau kita lakukan dengan cara-cara beradab, dengan cara-cara bermartabat, maka lambat laun demokrasi Indonesia akan menjadi demokrasi yang hebat. Luar biasa sekali. Dan ini program podcast perdana The Politician ini menghadirkan narasumber yang tidak biasa. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan narasumber-narasumber lain untuk mengisi ruang podcast The Politician, tentunya dengan
pengalaman dan sosok-sosok yang tidak biasa juga. Ya. Gitu, sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga atas undangannya. Ya, mudah-mudahan sukses dan yang dicita-citakannya tercapai. Amin. Amin. Ya. Terima kasih. Demikian podcast The Politician kali ini. Saya Rapi Herdiansah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.